Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para thalabah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas anugerah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga kita masih diberikan nikmat kesempatan. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sanggup untuk melakukan rutinitas, aktivitas, kegiatan-kegiatan kita, dari kegiatan-kegiatan baik kita, yakni melakukan sholat maghrib dengan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan litalibil ilmi, yakni belajar menuntut ilmu. Al-ilmu adalah merupakan nurun ilahiyun. Ilmu itu merupakan cahaya ilahiyah yang dia akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan para ulama mengartikan dari setiap huruf yang ada pada lafaz ilmu yang diawali dengan ain bermakna al-ulu, yakni tinggi. Orang-orang yang memiliki keilmuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Al-ulu, ilmu. Kemudian dari lafaz ilmu, dari huruf yang kedua al-lam, artinya adalah al-lataif wal-lutfah, artinya adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, lataif dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang memiliki ilmu adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al-mim wal mahabbah, sedangkan mim artinya adalah cinta dan kasih sayang. Orang-orang yang memiliki ilmu adalah orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada umat manusia dan dia dicintai oleh umat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki ilmu sehingga Allah angkat derajat kita, Allah lunakkan hati kita, Allah cintai diri kita, dan juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masih melanjutkan dari pembahasan kita, yakni pada rukun sholat yang ke-11, yaitu sholatul ala nabi ba'dahu, membaca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Maka pada yuzi'u qablahu, maka ketika kita membaca sholawatnya ini di awal atau kita lakukan sebelum membaca tasyahud, itu tidak dianggap cukup. Ya, misalkan kita duduk, kemudian kita baca sholawat dulu, baru tasyahud. Jadi kalau tasyahud itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah Tulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Baru selanjutnya baca sholawat. Nah ini kalau dibalik bagaimana sholawat dulu baru tasyahud, maka tidak sah sholatnya. Ya. Wa qalluha, nah paling sedikitnya di dalam membaca sholawat pada tasyahud akhir adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Au ala rasulihi, atau diganti dengan Allahumma sholli ala rasulih, boleh. Au ala nabi, atau diganti dengan ala nabi Allahumma sholli ala nabi, itu juga boleh. Ya, duna Ahmad, tidak boleh diganti dengan lafaz Ahmad, karena nama-nama dari Nabi Muhammad itu banyak juga. Ya, beliau dijuluki dengan Ar-Rauf, ya, Al-Amin, ya, nama-nama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh, yakni hanya menggunakan Muhammad, Rasul dan Nabi. Sedangkan dari nama-nama Nabi Muhammad yang lainnya tidak diperbolehkan. Kemudian wasunnah fi tasyahudil akhir wa qila yujib, dan disunahkan pada tasyahud akhir, dan juga ada yang mengatakan wajib hukumnya sholatun ala alihi, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Ya, jadi membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu ali itu artinya keluarga. Ya, alihi, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Sebagian ulama mengatakan wajib. Wa yahsulu aqalus sholati alal ali ziyadati ali. Kemudian paling sedikitnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menambahkan lafaz ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Nah itu paling sedikitnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad, baca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Nah, itu sudah cukup, ya, sudah memenuhi kesunahan di dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Ma'a aqallu sholati lan bil awal alal ashah. Ya, tidak pada tasyahud awal. Sedangkan pada tasyahud awal itu tidak disunahkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi kalau tasyahud awal, duduk tahiyat awal itu hanya sampai sholawat kepada Nabi Muhammad saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, langsung bangun. Ya, tidak disunahkan ditambahkan sholawat kepada keluarga Nabi. Ya, di dalam tasyahud awal. Alasannya kenapa? Libinaihi ala takhfif. Karena tasyahud awal itu diperuntukkan, ya, dibentuk memang untuk diringankan, ya, dalam pelaksanaannya. Li'anna fiha naqlu ruknin qaulin ala qaulin, karena pada tasyahud awal ini ada memindah rukun qauli ala qaulin atas satu pendapat. Ya, memindah rukun qauli yang berupa tasyahud akhir pada tasyahud awal. Hukumnya sunnah. Wa huwa mubtil ala qaulin, bahkan
Sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan sholat ketika kita menambahkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal. Ya, alasannya kenapa? Karena kita melakukan satu bacaan bukan pada tempatnya. Karena salah satu yang membatalkan sholat adalah berbicara di luar konteks dari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, walaupun dia berbicara hanya 1-2 huruf, itu bisa membatalkan dari sholat. Nah, ketika dia menambahkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal, sedangkan itu tidak disunahkan, berarti dia telah berbicara bukan pada tempatnya. Sebagai ulama menghukumi sholatnya batal ketika membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hanya sampai sholawat kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung Allahu Akbar, lanjutin kepada rakaat yang ketiga. Ya, dipahami nih, jangan sampai kita melakukan satu yang membatalkan dari sholat kita, yakni memanjatkan sholawat kita kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakhtira muqabiluhu li sihhatin ahaditsin fiha. Sedangkan sebagian ulama memilih kepada sah-sah saja, ya. Jadi terjadi perbedaan ulama pada intinya. Wa yusannu akmaluha bi tasyahudin akhir, dan disunahkan di dalam tasyahud akhir membaca sholawat dengan sempurna. Wahua, sedangkan bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Jadi kalau kita pengen baca sholawat yang maksur minan Nabi, yang memang diajarkan dari Nabi, diantaranya sholawat Ibrahimiyah, ya, atau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ibadah yang ringan kita lakukan, tapi banyak manfaatnya ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, kalau kita akan mendapatkan jaminan, mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar banyak baca gimana? Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Atau pengen baca sholawat Ibrahimiyah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wasunnah min tasyahudin akhir du'aun ba'da ma dzukira kulluhu. Disunahkan di dalam tasyahud akhir untuk membaca doa, ya, setelah membaca bacaan yang diwajibkan. Wa amma tasyahud awal fa yuqra'u bi ad-du'a, sedangkan pada tasyahud awal fa yuqra'u dimakruhkan pada tasyahud awal ad-du'a, membaca doa. Ya, illa in faragha qabla imami, kecuali si makmumnya ini telah selesai dulu bacaan tasyahudnya sebelum imamnya. Kita baca tasyahud awal jamaah,
kita udah selesai baca tasyahud awal, imamnya belum. Daripada ente bengong, duduk, nganggur, ngelamun, nungguin imam selesai, maka boleh Anda membaca doa sambil menanti selesainya imam baca tasyahud awal. Imam diri baru kita ikut diri. Kalau sholat sendiri tidak disunahkan membaca doa pada tasyahud awal. Tapi kalau jadi makmum, kita udah selesai duluan tasyahud awal, imamnya lambat, belum selesai bacaannya, daripada bengong, maka dianjurkan memperbanyak bacaan doa. Wa yad'u hina idin, maka disunahkan dalam kasus seperti ini. Wa maksuru afdal wa akaduhu ma aujabahu ba'dal ulama. Dan doa-doa yang maksur, jadi kalau maksur itu artinya adalah yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu lebih utama kita lantunkan doa-doa tersebut. Dan yang paling ditekankan adalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini yang maksur dan yang sangat ditekankan. Selain doa ini boleh, tapi ini yang lebih utama, ya, untuk kita baca ketika kita selesai dari tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal, ya, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, ditambahkan lagi boleh Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman kabiran kasiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Rawahul Bukhari, doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya. Ya, yang terpenting adalah yang rukun-rukunnya. Yang mau ditambahkan silakan dihafalkan, ya. Tapi yang terpenting yang kita prioritaskan, nah itu yang rukun-rukunnya diperbaiki. Dari bacaan tasyahud, kemudian sholawat ala Nabi, itu yang poin pentingnya di dalam tasyahud akhir. Wa yusannu ayyam qusallal imam min qadri aqallit tasyahud, dan disunahkan, ya, doanya si imam itu harus lebih sedikit dari bacaan tasyahud akhirnya, ya. Jangan panjang-panjang doanya bagi imam, ya. Ukuran tasyahud akhir sampai syahadatain, 2 kalimat syahadat, kemudian sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, sholawat Ibrahimiyah, lanjut doanya panjang banget, melebihi dari tasyahudnya. Nah, itu nggak disunahkan, makruh bagi seorang imam, ya. Sunahnya usahakan doanya dia itu tidak lebih panjang dari bacaan tasyahud akhirnya, ya. Wa qala syekhuna yuqra'u as-salatu 'ala nabi ba'da adhiyatit tasyahud. Sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya membaca sholawat kepada Nabi setelah doa yang dilakukan ba'da tasyahud, setelah tasyahud akhir. Habis doa sholawat lagi, makruh. Memang secara aturan di dalam kita berdoa, ya, itu usahakan doa kita pertama diiringi dengan sholawat, kemudian ditutup dengan sholawat. Itu sunnahnya, biar doa kita ini diterima.
habis sholat baca doa. Jangan lupa pertama diawali dengan sholawat, pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Ketika kita tutup doa kita, tutuplah dengan bacaan sholat. Sholat itu sunnah, biar doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam doa yang kita lakukan pada tasyahud akhir ini tidak disunahkan. Habis doa sholawat lagi tidak sunnah, karena tadi sudah bersolawat. Itu cara etika di dalam berdoa. Jadi kalau kita doa, misalnya itu jangan langsung minta, puji dulu Allah. Ya, kalau bahasa kita yang ngerekek dulu kita sama Allah. Kayak kita sama orang tua ketika kita lagi masih kecil, minta duit, minta dibeliin ini, kita rayu dulu orang tua kita, ya biar dia senang. Kalau kita rayu, kita nurut perintahnya, kita jadi anak baik. Karena orang tua sentuh, ini kita dibeliin. Begitupun adab kita kepada Allah. Jangan langsung minta, puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji. Habis itu sholawat kepada Muhammad, baru mereka minta kebutuhan hajat kita di dalam doa kita. Diakhiri lagi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu etika di dalam berdoa, memuji Allah, sholawat kepada Nabi, baru kita lantunkan hajat-hajat keperluan kita. Ditutuplah lagi doa kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasaniya asyarah, dan rukun Islam, rukun salat yang selanjutnya, yakni yang ke-12, yaitu qu'udun lahuma air tasyahudi wassalati wa kada as-salam, yakni duduk tasyahud akhir karena ingin membaca tasyahud, ingin membaca sholawat kepada Nabi, dan juga membaca salam. Jadi 3 bacaan ini, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, dan baca salam yang pertama dilakukan harus sambil duduk. Duduk ini termasuk bagian dari rukun juga. Ya, duduk tasyahud akhir. Wa yusannu wa sunnah tawarrukun fihi ay bi qu'udit tasyahudil akhir, dan disunahkan di dalam duduk tasyahud akhir, yakni duduk tawarruk. Ya, kalau kemarin duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal, duduk di antara 2 sujud, duduk istirahat, duduk tasyahud akhir, yang setelah itu dia ingin melaksanakan sujud sahwi, maka duduknya dengan duduk iftirash. Nah, kalau tasyahud akhir ini duduknya dengan duduk tawarruk. Ya, bagaimana caranya duduk tawarruk? Wa huwa ma yaqibuhu salamun fala yatawarruk masbukun bit tasyahudi imami al-akhir. Ya, dan duduk tasyahud ini, tasyahud akhir atau tawarruk ini, duduk yang setelahnya kita membaca salam, ya, yakni seperti halnya duduk iftirash, lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu wa yulsiku warikahu bil ardi, yakni duduknya sama seperti duduk iftirash, tapi dia mengeluarkan yusrahu, kaki kirinya, min jihatil yumnahu, dari arah kanannya. Ya, seperti kita duduk tasyahud akhir tuh. Ya, kalau tasyahud awal kan begini, duduk di kaki kiri, ininya di badan. Tapi kalau tasyahud akhir atau tawarruk, kaki kiri kita ini kita keluarkan di arah kanan. Duduk. Bokong kita, warikahu, ini namanya warikah, ya. Ini kita tempelkan ke tanah, kaki kirinya keluar, jempolnya di badan. Ini namanya duduk tawarruk.
Ya, bedanya cuma cara duduknya. Itu sunnahnya seperti itu. Maka pada yang tawar masbukun bitasyahud imami al-akhir, maka tidak disunahkan untuk duduk tawaruk bagi makmum masbuk ketika imamnya duduk tasyahud akhir. Ya kayak kita makmum yang ketinggalan 1 rakaat. Ya, imam udah tasyahud akhir, kita belum, maka kita yang duduk bareng imam itu nggak disunahkan duduk tawaruk, ya, duduk iftiros, yang setelah itu kita pengen bangun lagi dalam rangka menyempurnakan rukun sholat di rakaat sholat kita. Makmum yang tertinggal rakaatnya, duduknya tidak disunahkan duduk tawaruk bagi imam yang sedang melakukan duduk tasyahud akhir. Wa wad'u yadayhi fi qudin, dan meletakkan kedua tangannya di dalam duduk tasyahud akhir ala dhahri rukbatayhi, di ala tarfi rukbatayhi, di atas ujung-ujung dengkulnya. Driji-driji tangannya diletakkan di atas dengkul-dengkulnya. Bihaitsu tusamiduhu ru'usul asabi, dengan sekiranya ujung-ujung drijinya ini sejajar dengan dengkulnya. Nasyiran asabi ayusrahu, kemudian membuka daripada driji-driji tangan kirinya. Ma'adhamilaha, ya, beserta ya mengumpulkan. Waqabidan asabi ayubnahu, dan menggenggam, ya, perhatikan qabid itu artinya menggenggam. Menggenggamlah orang yang sholat asabi ayubnahu, pada driji-driji kanannya, illal musabbahah, kecuali telunjuk, ya, wahia alati tali al-ibham, yaitu driji yang mengiringi jempol, ya. Ya, fayursilah, maka nggak perlu digenggam, lepaskan tuh dari telunjuk kamu. Wa yusannu rafuha, dan disunahkan mengangkat dari telunjuk ail musabbahah ma'a imalatiha, beserta didoyongkan sedikit qalilan. Jadi jangan tegang banget begini, ya, agak mail, condong goyang, ya, agak miring dikit. Indah hamzati illallah, ketika kita mengucapkan lafaz illallah, ini digerakkan ketika illallah, ya, diangkat sedikit ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallahnya ini yang digoyangi, yang diangkat, ya, bukan pas asyhadu, bukan, pas illallah. Itu kan artinya tiada Tuhan illallah selain Allah. Ada yang digerak-gerakan, memang ada sebagian riwayat, ya, digerak-gerakan, ada yang tidak. Tapi kalau digerak-gerakan tujuan lain, tujuan bermain-main, diputer-puter sono sini, tujuan main-main, batal sholatnya, ya. Memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu, digerak-gerakan, ya. Tetapi sebagian ulama, sebagian riwayat juga tidak digerak-gerakan, hanya diangkat sedikit ketika, ya, lafaz illallah, lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idamatu wa irabbu, dan kemudian melanggengkan, ya, dari mengangkat biji telunjuknya dia, ya, sampai dengan salam, ya, mengidamahkan, ya, mengangkat biji telunjuknya dia sampai dengan salam. Falayat doa, ya, bal yabqa marfu'atun ilal qiyam awis salam, ya, akan tetapi terus, ya, driji telunjuk tersebut ditetapkan sampai dengan salam. Wal afdal, sedangkan yang afdal adalah qabdul ibham, ya, bijambiha,
memegangnya ibham jempol tangan kita, bijambiha pada jam itu sisi atau bagian batin dari telunjuk kita. Biayat raksal ibham dengan cara meletakkan ujung jari jempol indah asfaliha di bawah daripada gerigi telunjuknya, ala harfi raha, ya, dari sisi-sisi telapak tangan jempolnya itu ditaruh di bawah telunjuk, diarahkan ke arah kiblat. Begini, ini agak didoyok dikit, ya, nggak begini enggak. Kalau begini namanya sweet, ya, sweet kayak gini. Cara tahiyat akhir, ya, dia jempol ini mengarah ke arah kiblat juga, ya, taruh di bawah al-ibham asfaliha, di bawah yang namanya dari telunjuk kita, ya. Pokok ini salah si khamsina, ya, seperti orang yang menunjukkan hitungan 3, ya. Walau wada'a al-yumna ala ghirubba yushiru bisababati hidai la yasanu rabuha kharijas sholat inda illallah. Sedangkan di luar sholat, ketika kita membaca tasyahud, membaca syahadatain, itu gak disunahkan mengangkat tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu gak perlu. Di luar sholat tidak disunahkan mengangkat deriji telunjuk ketika kita mengucapkan illallah, hanya dalam sholat saja. Lagi dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, begini tangannya, ya, repot, ya, nggak disunahkan. Ada juga itu kadang-kadang lagi dikit tangannya jangan itu, ya nggak masalah, sebenarnya nggak dosa, gitu. Cuman nggak sunah. Kesunahannya itu hanya di dalam sholat saja. La yusannu, jelas di situ. Rabbuha kharijas sholat, di luar sholat, inda illallah, hanya pada sholat saja. Wa sunnah nadhur ilaiha, dan disunahkan ketika tasyahud akhir untuk memandang kepada musabbahah telunjuknya. Ai qasrun nadhur ila musabbahah rafi'a, ketika mengangkat telunjuk tangannya. Jadi at-tahiyatul illallah, ini kita, pandangan kita pas illallah kita fokuskan ke arah telunjuk. Kan kalau sholat itu sunnahnya memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku, iktidal, itu semua ketika sujud mata kita, pandangan kita fokus kepada tempat sujud, satu arah, nggak boleh pelak-pelek kanan kiri nolak soleh, ya, fokus ke tempat sujud. Kecuali ketika kita mengucapkan illallah, arahkan pandangan Anda ke jari telunjuk illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu caranya, ya. Wala masturatun binahwi kumin, walaupun telunjuknya ini ketutup dengan semisal lengan baju, tetap sunnah untuk mengarahkan pandangan kita ke posisi tersebut, walaupun telunjuk kita ini terhalang oleh lengan baju. Kama qala syekhuna, seperti halnya yang diucapkan oleh guru kami. Fasadisa asyara taslimatul ula, dan rukun sholat yang ke-13 adalah membaca salam yang pertama. Wa aqalluha assalamu alaikum lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam pertama itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Maka perhatikan bagi makmum, ya. Jadi sunnahnya salamnya kita itu setelah salam pertamanya imam selesai, salam kedua selesai, baru salam. Itu aturan yang benar, ya.
Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam, bukan barengin, ya. Wa waalaikumsalam, sedangkan Waalaikumsalam itu hukumnya makruh. Jadi yang wajib adalah assalamualaikum. Wala yanzi'u assalamualaikum bitakbir. Nah, tidak cukup atau tidak sah mengucapkan salam dengan tanpa al. Ya, harus ada alnya. Berarti kalau ada alnya itu ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak sah. Salamun nggak sah. Beda salamun sama assalamu. Ya, yang salamun pakai tanwin, assalamu pakai al di depannya. Memang dua-duanya alamat isim. Tapi yang pertama isim nakirah, assalamu isim makrifat, harus pakai assalamualaikum. Tapi kalau dalam tasyahud itu boleh. Salamun alaina ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Boleh salamun, boleh salamun, boleh assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tasyahud boleh dengan salamun, assalam boleh. Tapi di dalam salam terakhir, salam pertama di dalam sholat itu harus menggunakan makrifah, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, ya. Kama fi syarhil irsyad wa sunnah tasmiyatus saniyatun, dan disunahkan membaca salam yang kedua. Tarokaha imamu, walaupun imamnya tidak membaca salam yang kedua. Jadi salam kedua itu hukumnya sunnah. Contoh, misalkan lagi sholat kebelet kentut, nah kentut aja, tak apa-apa. Jadi nggak makruh lagi sholat itu nahan kan kentut. Yang makruh itu sebelum sholat. Habis maghrib nunggu isya kebelet kentut ditahan, itu makruh. Makruh, lebih baik kentutnya dibuang, habis itu wudhu lagi, sholat di isya. Tapi kalau lagi sholat tiba-tiba kebelet kentut, wajib ditahan. Apalagi jadi imam, ya kasihan makmumnya kebangunan, ya kasihan ditahan, nggak makruh ditahan. Yang makruh itu nahan kentut dalam keadaan kondisi biasa. Kita punya wudhu, sayang mau isya ditahan-tahan, makruh, kentutin aja wudhu, ya. Tapi kalau udah di dalam sholat itu nggak makruh, malah wajib tahan. Nah, kita udah nahan tuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholat kita, karena sudah keluar dari sholat, sudah selesai melaksanakan sholat, walaupun belum salam yang kedua. Karena salam kedua itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lega, udah sah sholat Anda, karena Anda sudah keluar dari melaksanakan sholat. Karena salam kedua itu hukumnya sunnah. Wa tuharrimu in arada badal ula munafin, ya ay waqta jumu'atin wa wujudi ahil mustaradun wa yusannu ayyufarrina kulla minat taslimi birahmatillah. Dan juga disunahkan untuk menambahkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu assalamualaikum, dan sampai situ doang. Yang sunnah di dalam sholat ditambahkan warahmatullah, cuma sampai warahmatullah.
wabarakatuh. Ya, nggak sunnah ditambahkan wabarakatuh kecuali dalam sholat jenazah. Sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dalam sholat jenazah. Tapi dalam sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya bagi yang qabliyah itu hanya sampai warahmatullah. Enggak disunahkan ditambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Wa ma'a iltifatin fihima, dan juga disunahkan menoleh iltifat di dalam salam tersebut hatta yura hadwahu al-aiman, sehingga pipi kirimu ini terlihat oleh orang yang di belakang. Ya, pipi kanan. Ya. Jadi jangan begini doang, atau jangan berpikir begini, wah nengok orang ke belakang gitu ya. Jangan salam nengok orang belakang belakang. Jadinya antara Ion dan makmum ketawa kalau begitu ya. Tengok cukup, yang penting pipi kita ini ya itu jangan berlebihan sampai berkelebihan sampai ada depan dari belakang. Terus ngapain lo bawa gua gitu ya, sama makmumnya ketawa ntar salatnya ya. Wal aisar bisaniyah ya. Wa yusannu likulli minal imam wal ma'mum wal munfarid ayyan bi as-salah. Ini sunnah juga hukumnya, baik bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang salat sendiri. Ketika salam untuk diniatkan alaman iltafata, untuk diniatkan salam kepada orang yang berada di sisi kanannya dia, mimman yaminuhu bitaslimil ula wa an yasarihi bitaslimis saniyah. Ya, dan juga niatkan salam kepada orang-orang yang ada di sisi kirinya ketika mengucapkan salam yang kedua, baik min malaikatin, dari para malaikat Allah, wa mukminin insin, dan dari orang-orang mukmin dari manusia, wa jinnin, dan jin. Jadi ketika salam diniatkan mulut salam kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi kanan kita, dan juga makhluk-makhluk orang-orang yang ada di sisi kiri kita. Niatin mulut salam sama mereka, ada orang di samping, diamin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil niat kita urut salam dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di kanan kiri kita. Ya, kita nggak tahu ya, malaikat kan ada mencatat amal baik kanan kiri kita. Rokibah urut salam kepada malaikat Allah ya. Jadi sunnah diniatkan ketika urut salam kepada man biyamini wa man biyusrahu, orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di sisi kanan kita, makhluk-makhluk yang ada di sisi kiri kita. Wa ya apa itu? Wa bi ayyi ma syaa ala man khalfahu ya. Wa mamahu bil ula afdal walil ma'ayyan bi aradu ala imam. Kemudian bagi makmum ya juga disunahkan untuk niat menjawab salam atas imamnya ya, bi ayyi syarani sya'a in kana khalfahu, apabila dia berada di belakangnya imam. Kan salamnya imam duluan tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebagai makmumnya juga disunahkan untuk menjawab salamnya imam. Niatin juga jawab salamnya imam, karena jawab salam itu dia dalam keseharian hukumnya wajib. Ulul salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ada tamu datang ke rumah kita, assalamualaikum, nah kita wajib menjawab salam.
Tapi mulut salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Wa yusannu ayyan biya ba'dul ma'mumina arad wala ba'di. Begitu juga bagi makmum diniatkan juga untuk ya mulut salam atas sebagian dari makmum-makmum yang ada. Jadi saling mulut salam, saling menjawab salam di antara barisan-barisan sholatnya. Kita niatkan mulut salam orang di samping. Kan di samping kita ada orang, belakang kita ada. Begitu juga, ya niatin menjawab, niatin mulut salam, niatin menjawab, niatin mulut salam. Ya, ini daripada rukun sholat yang ke-13, ya itu ulu salam yang pertama. Yang kedua itu hukumnya sekedar sunnah. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan ya bisa dipahami dan bisa kita praktekkan. Yang bermaksud sekali lagi bagi jamaah ya, itu udah kurang seminggu lagi Jumat depannya Idul Adha ya, yang mau berkurban kambing nganterin aja udah kemari punya saudara ya, atau sapi ya, bisa langsung datang menghubungi pengurus dari mushola ya, guna untuk mensyiarkan tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala ya. Ada tempat ibadah kita sholat di sini, kita ngaji di sini ya, kita 5 waktu di sini ya, kita syiarkan, kita ramaikan biar lebih banyak lagi jamaah yang mau berjamaah menghidupkan mushola al-falah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una al-faqra faqi'ana wa qarabatin lana fi dinina ma kutri wa dzakartu wa biqda bikum lima taqtadi qawlan wa qila qurama wa rasulul kulla halalan daima wa akhilla wa la manaqta bil khair wa rabbul syarr. Rabbana wasrih lana kulla su'in wa aqina bi dzikra wa waqti ana rabbana qulati qabla ta'tiyana rasul muhammad Wabir wasdul anta akramat syaitan waswatu laital sal mustafa wa inal haqqi da'ana wal baba Bikita binasi shiba wal ali kira musra wa wal sohbil masohbil gura wa mahdina bihuda Kaji'alna iman syabir taqwala tuwalina waliya wasifak wa taji'alna iman khalafa rakwasa Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa nasru la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbil wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.